Yo, selamat datang di podcast Acikiwir Horror Edition. Di konten ini, gue bareng teman gue bakal membahas misteri dunia, konspirasi-konspirasi, dan hantu-hantuan. Biar kalian gak kelamaan, langsung aja mulai intronya. Editor, silahkan. Yo, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Aldi, coba lu ceritain aja, apa kejadian pertama? Oke, dengan gua Aldi. Nah, di sini gua tuh pengen membahas soal benteng Operok yang ada di Afghanistan. Oke. Situs benteng ini adalah pos terdepan yang sepi dengan sekitar 20 meter ruang terbuka di sekitarnya menurut gua lihat di internet ya. Oke. Dan letaknya beberapa ratus meter di tenggara pangkalan patroli dekat Hasan Abad. Oke. Pangkalan patroli Hasan Abad gitu. Di situ terdapat reruntuhan batu dengan gundukan tanah setinggi 9 meter. Dilengkapi menara dan celah untuk senjata. Oke. Pasukan NATO merebut tempat itu dari Taliban pada 2008 setelah meratakan sebagian lokasi itu dengan rudal. Ya. Lanjut. Nah, selanjutnya pos pengamatan terdepan yang terisolasi itu secara bergantian dijaga oleh kontingen kecil pasukan anggota NATO gabungan nih mereka. Oke. Jaga tulisan. Nah, pada saat berjaga ini ada keanehan muncul cuy. Oke. Awal-awal waktu mereka datang nih menggantikan kontingen yang sebelumnya, mereka datang melihat muka kontingen yang sebelumnya itu mukanya itu kayak ketakutan cuy. Ada yang pucat, lemang. Nah, pokoknya di situ kayak gimana ya? Kayak orang sakit deh. Ya, kayak ada buru-buru pulang gitu. Nah, mereka di sini ya bodo amat lah, cuek. Mungkin emang lagi capek atau gimana lah ya. Dan mereka cuek tuh. Oke, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Darren, silakan. Oke, ini gue udah cari di website kompas.com. Gue nulis kisah misteri pos jaga the rock. Nih, gue bacain ya. Ini kejadian serem sih. Judulnya teriakan keras mengejutkan. Jadi si Kopral Lena terbangun di malam hari ini karena teriakan keras entah dari mana. Karena takut seseorang ditangkap oleh Taliban, Kopral mengambil senjatanya dan mulai memeriksa pekarangan. Tapi yang dia temui malah beberapa orang dari timnya yang juga mendengar teriakan yang sama. Ketika mereka berusaha mencari tahu sumber suara itu, mereka bersama-sama melihat gerakan dari kejauhan. Tepat di luar perimeter, ketiga prajurit itu melihat gerakan dan mempersiapkan diri untuk beraksi. Namun, setelah mengamati daerah itu dengan teropong penglihatan malam, mereka menyadari bahwa itu hanyalah Ugly Betty, anjing penjaga pasukan sebelumnya. Ketika pagi tiba, mereka kembali melakukan pencarian untuk menemukan sumber yang bisa dikaitkan dengan teriakan itu. Jelas, anjing itu tidak bisa mengeluarkan suara seperti yang mereka dengar. Tapi hasil pencariannya nihil. Tidak ada jejak tertinggal, tidak ada tanda, tidak ada penjelasan. Menurut lu apa tuh, Bang? Coba kita konspirasi ngasal aja. Waduh. Kalau misalkan pengen dari segi berpikir positifnya ya, orang mana sih yang mau main-main deket benteng militer? Itu malam loh. Bener. Itu malam loh. Ya kalau misalkan itu warga sipil, gak mungkin dong. Gak mungkin. Kayak tentara keamanan NATO ceroboh gitu aja, nggak ngeliat warga sipil sipil bawa senjata kayak gitu, main deket benteng, nggak mungkin dong. Ya. Ya kalau misalkan dianggap mistis ya ini mistis, berbau-bau mistis. Cuman ya gimana deh, tergantung pendapat orang-orang aja.
Ada yang percaya dan ada yang tidak. Ya itu seterah sih. Soalnya nggak bisa Oke, jelasin lanjut juga. Der. Oke. Ini mau lanjut. Lu mau ada juga nggak yang misterinya apa? Ya udah. Oke, nih. Waktu ada salah satu teman dari kontingen mereka ini, sebut aja Asep ya. Si Asep ini lagi ya. berjaga nih malam. Ya. Berdua ditemanin sama temannya lagi, sebut aja Anto ya. Si Asep sama Anto ini lagi berjaga nih ceritanya. Oke. Di atas benteng ini. Nah, si Asep kebagian memegang sniper dan si Anto melihat sekitar menggunakan teropong. Nah, Asep ini melihat seseorang nih dari arah utara apa mana gitu pokoknya ya. Ya. Nah, dari kejauhan tuh kayak ada orang kayak minta tolong atau gimana gitu atau berdiri. Gue juga rada lupa sih. Ya. Nah, dia nanya ke si Anto, "Tok, itu orang bukan si Tok." Nah, dicek sama Anto, teropong. Tapi Anto lihat gak ada. Coba pas si Asep ngelihat lagi ke skopnya, boom, dan bener aja orang itu hilang. Oke. Nah, di situ mereka kayak debat dong. Serius lu tadi ada orang. Nah, terus Asep jawab dong, iya bener ada. Ya udah, di situ mereka ya udah bodo amat, mulai jaga lagi. Terus si Anto bilang ke Asep, ya udah, mungkin itu cuma halusinasi doang. Soalnya kan kita emang lagi sama-sama capek. Ya. Nah, ya udah dong, mereka gantian jaga lagi. Keanehan ini terus berlanjut. Oke. Keanehan ini terus nih. Sampai pada yang bikin merinding mereka semua ini waktu tengah malam nih. Tengah malam banget pokoknya. Ya. Beberapa orang ada yang jaga dan beberapa ada yang tidur. Ya. Di jam tengah malam ini ada sesuatu yang sangat mengerikan cuy. Yaitu tiba-tiba terdengar suara tembakan nih. Kayak lagi perang. Dan terdengar suara percakapan orang Rusia yang sedang kayak contoh kayak ura gitu-gitu. Ura. Cakapan waktu perang. Oke. Contohnya lah ya. Ya. Nah, mereka panik dong. Langsung mereka ambil senjata nih. Yang mereka kira itu warga sipil nyerang atau apa gitu pokoknya, atau teroris gitu. Nah, mereka suruh terbangun tuh. Terus terdengar suara ledakan granat juga. Oke. Nah, sadar ya kan, terbangun tuh, ada bawa senjata. Mereka cek keluar. Sempat mereka ngeluarin beberapa peluru nih. Takutnya kan emang suasananya kan gelap ya. Nggak semuanya diterangi sama lampu. Mereka tembak ke segala arah. Terus mereka berhenti, nggak ada siapa-siapa. Di situ semuanya pada terheran. Loh, tadi itu apa ya kan? Nah, dan mereka di situ kayak udah buru-buru pengen pulang gitu. Udah nggak betah dengan segala keanehan yang ada. Mereka debat nih, dan mereka nelpon ke atasan langsung memberi kabar bahwa mereka nanya sisa waktu mereka berapa di sini. Mereka pengen cepet-cepet mintanya. Cuman gak diberi izin sama atasannya karena tanggung dikit lagi nih. Ya, nanggung lah. Udah apa ya? Udah kayak besok mau pulang gitu. Gue lupa juga sih. Nah, ya udah deh. Mereka berunding tuh di situ. Udah, ini gimana? Bertahan dulu apa gimana? Ya udah, ada yang milih bertahan, ada yang milih mau pulang duluan. Dan tapi kebanyakan yang milih bertahan sih, walaupun mereka kayak emang mukanya lagi takut-takut gitu sih, emang pada takut. Dan sebelum itu ada kejadian aneh lagi, cuy. Apa tuh? Waktu lagi berjaga nih, dari pusat ada panggilan, dijawab dong. Cuman suaranya itu samar-samar. Kayak gimana, kayak lu denger orang bisik-bisik aja cuy, kayak kayak gitu pokoknya. Nah, terus dibarengin sama koneksi yang putus-putus gitu loh. Lu pasti tahu kan, lagi nge-lag terus nelpon orang gitu gimana. Nah, patah-patah gitu. Suaranya tuh kayak gak jelas. Dan si yang ngangkat teleponnya ini, panggilan dari pusatnya ini bingung dong. Terus nanya ke temennya, coba ini atasan ngomong apa sih?
pas banget nih, langsung putus sambungan. Setelah ditanya ke pusat, langsung dikabarin, kan udah bagus lagi tuh, udah bisa lagi, udah koneksinya. Oke. Mereka hubungin pusat. Iya. Tadi hubungin masalah apa ya? Apakah ada masalah gitu kan? Ada apa? Terus pusat bilang, loh, kami tadi nggak ngabarin, kami nggak nyambungin kalian nih kan, nggak ngasih apa namanya, kayak nggak ngehubungin lah gitu, kayak ngehubungi kalian, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, pada bingung dong, nih tadi apa kan? Salah sambung atau gimana? Tapi ya kali salah sambung sampai ke nomor tentara anjir. Ya makanya. Gak mungkin. Kayak gitu deh. Di sini udah mulai keanehan sih. Oke. Udah. Ya pokoknya di Benteng emang dibilang serem sih karena emang banyak yang mati di situ dan dikuburin di situ. Oke. Lanjut ke Darren. Silakan Der. Ini kemarin kan lu juga pengen bahas yang Benteng apa Osowik. Gimana bacanya bang? Oswik ya? Iya gitu deh. Ya. Oswik deh. Oswik. Ini gue cari di Wikipedia, namanya nih serangan orang mati. Gue ini dikit ya. Kalau nggak lu dikit dulu deh. Dan dikit. Ntar gue yang jelasin. Oke. Jadi buat kalian yang nggak tahu ini tuh perang antara Nazi Jerman dengan Uni Soviet. Ya. Nah, kenapa disebut serangan orang mati? Jadi pada perang dunia satu ini emang lagi apa ya? Kalau disebutnya paling meta lah ya. Meta. Lagi meta-metanya itu perang pakai gas beracun gitu cuy, tahu kan? Ya. Pasti tahu dong yang penyuka sejarah. Di perang dunia satu ini emang zaman-zamannya lagi pakai kebanyakan gas beracun buat nyerang. Nah, di sini Soviet lagi ngegempur Jerman. Mereka lumayan unggul jumlah. Menurut dari survei yang gue baca. Ya kan? Mereka emang unggul jumlah dikit lah, lebih unggul dikit. Tapi Jerman juga lebih unggul di senjata. Mereka pakai gas beracun. Tapi di Soviet dia nggak tahu kalau Jerman ada gas beracun. Ya iya sih, masa diumbar-umbar gitu kan, ketahuan dong. Nah, pas mereka udah mulai perang nih, di pertengahan Jerman ngelepasin tuh gas-gas beracun mereka. Jerman pasti punya masker pelindung karena mereka yang menyebabkan itu semua ya kan. Soviet di sini nggak tahu apa, yang nggak bakal tahu ada gas beracun itu, panik dan kaget. Sebagian dari mereka ngeri kabur untuk menyelamatkan diri dari gas itu. Cuman kasihan yang di garda terdepan, mereka udah lelah karena perang gitu dan terluka, ditambah lagi ada gas. Situ udah banyak yang pasrah tuh. Nah, setelah gasnya mereda, di sini Jerman ditenang dong, kayak mereka kabur, kayak udah kayak anggap menang di medan ini. Dan ternyata ada yang bikin panik cuy. Ada yang bikin mereka terheran-heran dan panik seketika. Sisa-sisa tentara Uni Soviet yang terkena gas itu, mereka tiba-tiba bangkit cuy. Anjing zombie yo. Lu mau tau di mana yang seremnya? Apa? Mereka bersuara, tapi dengan kotak suara yang rusak. Kayak gimana ya? Kayak radio rusak gitu loh, Cuk. Kayak Iya. Suaranya robot-robot gitu ya. Suaranya. Ya. Terus diperparah dengan yang matanya udah merah, terus mulutnya mengeluarkan darah, hidungnya mengeluarkan darah. Itu di situ menambah kesan angker. Panik dong pada mereka tentara Jerman ini. Ditambah lagi mereka ini tentara Uni Soviet ini masih bisa megang senjata, masih bisa nembak. Karena Nazi ketakutan, akhirnya mereka mundur tuh, kabur. Dan akhirnya Soviet menang di benteng itu. Oke. Selanjutnya Darren, lanjutkan Der. Ya, ini gue baca ya dari Wikipedia. Baik. Serangan ini merupakan sebutan untuk serangan balik para tentara
Rusia tuh Uni Soviet ya? Iya benar, Uni Soviet kan? Ya, Uni Soviet. Nah, dari kompeni ke-13 berhasil memukul mundur Jerman setelah diterjang gas beracun. Nah, ini kan diambil tempatnya di benteng Auschwitz. Ya, Auschwitz. Dan selama, ini pertama ya? Oke. Ini gue langsung cari aja ke intinya. Nah, ini. Mereka mendapat serangan. Jadi kan awalnya tadi serang kan, diceritain kan. Awal serang kan sama Uni Soviet kan. Betul. Terus tiba-tiba yang ini balik lagi nih. Kayak jadi zombie, mayat hidup. Iya, kayak zombie. Ya. Tuh, tentara Uni Soviet dengan kekuatan yang mengelupas seperti luka bakar dan mengenakan kain berlumuran darah sebagai masker gas dengan disertai batuk darah. Gambaran mengerikan ini membuat tentara Jerman mengira bahwa mereka Rusia yang Uni Soviet adalah hantu tentara yang mereka bunuh. Dan akhirnya Jerman mundur secara penuh hanya karena serangan balasan dari 100 prajurit yang kena efek gas beracun. Berarti nggak jadi serang dong, mundur dong si Jermannya. Iya, otomatis buat Jerman mundur, ketakutan coy. Ketakutan. Ya dulu kan mungkin nggak tahu apaan nih, kok masih bisa jalan, masih bisa ini, padahal. Iya. Wah, apakah zombie itu nyata? Apakah real cuy? Sebenarnya ini agak konyol sih. Mereka yang memulai dengan gas, tapi ujung-ujungnya mereka yang kabur. Mereka yang panik. Berarti mereka nggak tahu dong kalau efek gasnya tuh bisa bikin orang kayak gitu. Tergantung sih. Tergantung ketahanan tubuh merekanya juga sih. Oh iya. Karena sebagian dari tentara Uni Soviet ini udah ada yang meninggal dengan paru-paru yang rusak parah, kayak keracunan gitu. Tapi sebagian ada yang bertahan. Ya itu. Yang bertahan itu. Kayak zombie. Ya. Sekarat mungkin mereka bukannya masih bertahan. Mereka minta tolong. Mereka minta tolong cuman ketakutan si Jerman. Kasihan loh. Iya. Lu minta tolong sama temen lu yang dikira lu terus temen lu kira lu udah mati gitu kayak. Tolong gue dong, gue sakit banget. Lah, lu udah mati. Lu setan lu. Gua kabur dong temen lu, kasihan, Cok. Ini lucu sih tapi bukannya horor tapi tetap ada horornya. Ini gue mau bahas langsung aja ke, gue kan suka sama alien. Ini Battle Los Angeles 1942. Lo tahu kan? Tahu. Oke. Ini gue secara singkat, Battle Los Angeles nih yang gue tahu adalah serangan di Los Angeles oleh pesawat yang nggak dikenali sama orang. Tuh. Itu kejadiannya sebenarnya seru kayaknya deh. Ntar gue cari di YouTube, nanti linknya gue taruh di bawah deskripsi. Los Angeles ya, Battle. Nah, gue baca di Wikipedia. Pertempuran Los Angeles, nama yang diberikan beberapa sumber tentang rumor penyerangan musuh yang disertai rentetan tembakan artileri anti pesawat di atas langit Los Angeles. Nah, ini nanti gue bisa kasih lihat nih. Nah, gue sambil cari fotonya. Jadi Los Angeles tuh waktu itu dipadamin ya listriknya ya. Apa itu? Dipadamin kan listrik dipadamin, terus ada lampu-lampu nyorot ke benda yang nggak tahu itu apa. Dan anehnya udah banyak yang ke situ, banyak tentara angkatan udara yang ikut mencari tahu dong, kayak ini apa sih kok sampai perang begini, sampai pada diinin kan. Iya. Dan sampai sekarang nggak tahu itu apaan. Banyak yang bilang itu Uni Soviet apa itu ya? Nazi ya? Iya banyak yang karena ini tuh jadinya di tahun 1942 sebuah objek misterius telah muncul di langit Los Angeles pada tahun berapa ya kalau nggak salah 24 atau 25 Februari 24 Februari ya pada tahun
1942, ya kan? Ya. Beredar nih tentang kejadian ini, mulai dari pengintai Jepang hingga UFO. Namun hingga kini, betul of Los Angeles masih menjadi misteri. Selama 2 bulan semenjak terjadinya peristiwa pengebuman Pearl Harbor, Amerika, terjadi sebuah kejadian misterius nih di Los Angeles, Amerika Serikat. Ketika itu, sebuah objek asing yang dikenali muncul nih dan terbang di atas langit malam Los Angeles. Pihak militer coba dia berkali-kali menembak objek asing tersebut, ya kan? Ya. Dikerahkan tuh militer, alat-alat berat, ya kan? Tapi menurut saksi mata menyebutkan yang dilakukan oleh militer ini tidak berpengaruh apa-apa, dan objek itu sendiri tidak mengalami kerusakan sedikit pun nih. Nah di sini udah mulai aneh. Udah buang amunisi banyak, ya kan? Udah banyak yang dihabisin deh roket. Pada saat itu suasana dan paranoia akan ancaman perang di Amerika Serikat sedang berada di masa tegang-tegangnya lah, ya. Serangan Jepang pada Pearl Harbor telah memunculkan opini dan spekulasi bahwa serangan musuh pada Amerika Serikat hanya tinggal sebentar lagi. Di pantai barat, pilot dan petugas radar telah salah mengira bahwa kapal tangkap ikan, kayu gelondongan, dan bahkan ikan paus adalah kapal perang dan kapal selam Jepang. Nah, sehari sebelum kejadian misterius ini, kapal selam Jepang muncul nih di lepas pantai Santa Barbara, California. Kapal selam ini dia memuntahkan lebih dari selusin peluru artileri ke sebuah ladang minyak dan kilang penyulingan. Meskipun serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerusakan kecil, serangan itu merupakan kali pertama daratan utama Amerika dibom selama masa Perang Dunia Kedua. Serangan ini juga yang menimbulkan spekulasi bahwa objek misterius tadi merupakan pesawat pengintai Jepang nih. Gak hanya itu, beredar banyak desas-desus yang juga berspekulasi bahwa objek tadi kenal tersebut adalah UFO. Cuman ada yang beranggapan juga bahwa itu tuh pesawat yang dibuat oleh Nazi Jerman karena perang emang lagi panas-panasnya nih. Cuman Nazi saat itu kan emang lagi melawan Soviet, ya, lagi perang melawan Soviet, dan juga mereka lagi menjajah Belanda, ya kan? Poland dan Belanda. Gak mungkin dong mereka tiba-tiba ikut campur nyerang Amerika. Nggak mungkin. Pemikirannya sih nggak mungkin. Ya. Oke, lanjut, Der. Kan. Jadi, tadi udah belum? Udah. Jadi ini akhirnya semua reporter nih ini ngasih kabar bahwa Amerika tuh kayak inilah lagi pengen perang kan, perang. Padahal mereka nggak tahu perang apaan, sama apaan juga nggak tahu kan. Orang sampai sekarang nggak ketahuan. Itu ditembakin loh, yang di udaranya. Cuman nggak ada ininya, nggak rusak apapun, dan nggak ada yang hancur gitu. Biasanya kalau diledakin di atas tuh, contohnya roket apa itu yang Amerika meledak, itu kan pasti kalau di udara mental kemana-mana dong puing-puingnya. Ini nggak ada. Nah, anehnya itu anehnya nggak ada. Jadi itu misteri yang masih belum bisa dipecahkan. Buat sekarang, tadi terakhir kan dibahas, jadi ini tentang alien nih. Mungkin buat malam Jumat selanjutnya kita bakal bahas alien-alien, tentang alien-alien yang ke bumi. Seru ya? Yoi, kayaknya seru ini. Ya udah, gitu aja untuk malam Jumat kali ini. Gua Deren.
Gua Aldi. Kami berdua pamit undur diri. Kalian tidur, gua juga ikut tidur. Sekian dan terima kasih.